Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di lahan cabai merah besar jenis pilar F1 dari cap panah merah. Nah, seperti ini cabenya ini baru kemarin tanam dari pindah tanam ya, baru kemarin baru 1 hari dari pindah Sing tanam ora ono sing do tugel seperti ya. ini. Nah, ini di lahan Tugel. bekas tanaman Iki tomat ya. Ini tanpa olah lahan, ini langsung ditanam. iki Yang punya lahan tugel. uji coba Hmm. di lahan janda ya, di lahan janda langsung ditanam tanpa dasaran. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, kali ini cabai salah satu kena hama ya. Biasanya setelah tanam pasti digigit oleh serangga atau entah itu belalang atau ulat tanah seperti itu. Nah, Ya seharusnya ini mau tak harus kira panas sijine ditabur udan. Fraden dulu ya. Udan neh apa ora? Nah, seperti inilah cabai-cabainya. Nah, kita akan sharing ya mengenai bagaimana sih cara untuk tanam di lahan janda ya atau tanpa olah lahan seperti ini. Kalau sebenarnya kalau saran dari saya sebelum olah tanah ini harus kita kasih asam humat terlebih dahulu, kasih si karbon dan juga kita kasih trichoderma. Itu adalah 3 bahan yang tidak bisa kita tinggalkan ya untuk olah tanah di cabai. Sebenarnya sebelum tanam kita harus kasih itu trichoderma, asam humat dan juga karbon seperti itu. Nah, inilah cabainya. Ini langsung tanam ya, karena modal dari petaninya juga nekat, langsung tanam tanpa olah lahan. Tapi ini tidak dikasih apa-apa kawan, tidak dikasih apa-apa langsung tanam. Saran dari saya yaitu ya tadi itu Tapi saya suruh pol kasih sing dresiki trichoderma, budhe ke lah tekan paling. suruh kasih Sing tekan asam dresiki budhe humat tekan paling. dan juga karbon. Lomboke. Atau enggak ya Siro lu. 2 bahan itu aja lah Emang untuk bedeng neh bahan paling iki. aktifnya Entek. asam humat dan trichoderma aja udah cukup. Hmm. Ini kalau nggak dikasih takutnya untuk penyakit dari tular tanahnya ini cepat. Kalau cabai ini kan modalnya besar, jadi kalau dari dasarannya nggak bagus takutnya nanti dia tumbuh layu Rong dan bae juga paling rong sayang juga, bedeng iki. modalnya juga lumayan besar seperti itu. Nah, kita lihat ya, seperti inilah cabenya. Nah, untuk tanahnya ya, untuk tanah Kalimantan ya tanah berpasir ya, dia Wis tidak ra bisa beki mengikat apa-apa kok air ya. ya, Langsung langsung ketandur ya. habis ya. Semalaman kena hujan, besok pun udah kering Kayak bekas tomat karena ini kayak tanah anu ya. berpasir. Pupuknya akeh paling. Porositasnya sangat tinggi ya dia untuk tanah-tanah berpasir ini. Kalau tanah pasir itu Iya. harus organiknya harus kuat. Organik matangnya harus kuat, bahan organiknya harus kuat. Karena dia yang bisa mengikat air seperti itu. Makanya itu untuk bahan organik dan juga tadi asam humat, untuk karbon, untuk trichoderma harus kuat. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat ya seminggu ke depan seperti apa. Apakah tumbuhnya bisa seragam atau gimana? Kita lihat seminggu ke depan. Nah, seharusnya setelah tanam gini, untuk sekitarnya kita harus tabur Fradan atau ya sejenisnya lah Coba. untuk antisipasi Oh hama-hama di iya mau tak bawah. ndelok montore di depan. Apakah itu eh, ulat tanah atau apa, kecot atau istilahnya kaki seribu seperti itu, yang pemotong-pemotong batang ini. Untuk dari segi atasnya sih, untuk antisipasi dari belalang atau hama-hama lain kita bisa kasih fipronil sih ya, kita kasih fipronil, Kono ora usah kita ya. semprotkan aja. Fipronil bisa pakai regen, bisa pakai balistik, bisa lah, yang penting bahan aktif fipronil seperti itu. Yang Israel alpukat ki yo man.
Nah, itu saran dari saya untuk tanpa olah lahan ya seperti itu ya. Untuk 3 bahan itu harus dikasih dulu setidaknya 3 sampai 4 hari sebelum tanam, dikocorkan ke lubang tanam, barulah ditanami seperti itu. Nanti setelah umur 10 hari baru dikasih pupuk pertama dikocorkan, tapi dengan dosis yang rendah. Nah, cukup seperti itu ya kawan untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.